Bab 586 Jisuan yang tak terduga. Kakak Wuling, Kakak Wen. Mu Chen menatap para pemuda yang tampak baik di hadapannya sambil tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Wuling dan juga Wen Buseng di sebelahnya. Saya harus berterima kasih kepada kalian berdua kali ini. Formasi kedua belah pihak sangat penting dalam pertarungan melawan Jisuan. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah berhasil menarik Wuling dan Wen Buseng ke sisinya, yang akan bertarung hari ini bukanlah Jisuan sendirian, tetapi seluruh aliansinya. Mata orang yang licik itu sangat kejam. Begitu dia merasa bahwa dia bisa menghadapi Mu Chen jika mereka semua bergandengan tangan, dia pasti tidak akan ragu-ragu. Namun, kemunculan Wuling dan Wen Buseng telah memperkuat formasi partai Mu Chen. Hal ini membuat aliansi Jisuan tahu bahwa meskipun mereka semua menyerang, tidak akan ada keuntungan apapun hari ini. Dengan demikian, orang-orang itu memilih untuk menonton dari samping karena mereka tidak melihat adanya keuntungan. Ketika Wuling mendengar kata-kata Mu Chen, dia tersenyum, "Saudaramu terlalu sopan. Jika bukan karena Yingying menambahkan bahan bakar ke dalam api, saya juga akan sedikit ragu." Mu Chen sedikit terperangah saat dia melihat Wu Yingying. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini, yang memiliki prasangka buruk terhadapnya, akan memilih untuk membantunya. Ketika Wu Yingying melihat tatapannya, dia mendengus sebagai tanggapan. "Terima kasih." Mu Chen dengan tulus berterima kasih padanya. Wu Yingying membuang bibirnya ke samping. Tepat ketika dia ingin mengejeknya karena kebiasaan, noda kemerahan tanpa sadar melintas di wajahnya ketika dia melihat senyum lembut di wajah Mu Chen saat dia menelan kata-katanya dan mengubahnya. Jisuan itu juga bukan orang yang baik. Tapi jika kita membiarkan dia terus menarik orang ke sisinya, itu tidak akan menguntungkan kita. Saya berpikir untuk Akademi Spiritual bela diri saya tidak mencoba untuk membantu seorang bejat seperti Anda. Wu Yingying mendengus saat dia dengan bangga mengangkat dagunya. Mu Chen terbatuk karena dia sedikit malu dengan nama yang dipanggil Wu Yingying, terutama ketika tatapan curiga Wuling melihat ke arahnya. Wu Yingying semakin tersipu, bahkan lebih, ketika dia menyadari kata-katanya saat dia memalingkan wajahnya dengan rasa bersalah, tidak berani menatap kakaknya sendiri. "Kami tidak melakukan apapun untuk membantu. Saudaramu benar-benar menyembunyikan kemampuan yang dalam, benar-benar layak menjadi bencana darah dari jalan spiritual." Wen Buseng tertawa sambil menatap Mu Chen dengan penuh minat. Saudara Wen juga tidak sederhana. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan saat dia menyapu pandangannya pada Wen Buseng. Setelah itu, tatapannya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Tangan itu sangat sempurna karena berkilauan seperti permata, berkedip-kedip dengan kilau samar. Mu Chen bisa merasakan riak berbahaya dari tangan kanannya. "Saya hanya beruntung." Wen Buseng tersenyum sambil menutupi tangan kanannya dengan lengan bajunya dan tidak banyak menjelaskan. Mu Chen juga tidak terganggu olehnya karena setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Mungkin turnamen Akademi Spiritual besar akan memasuki final di sisa waktu yang tersisa. Wuling menatap Mu Chen sambil berkata, "Dalam periode waktu ini, mungkin ada banyak tim kuat yang menargetkan 8 besar di peringkat. Kami tidak dapat memastikan bahwa Jisuan tidak memiliki plot apapun dalam pengunduran dirinya kali ini. Jadi, saya merasa kita bisa bekerja sama lebih erat di sisa waktu yang tersisa." Wen Buseng menganggukkan kepalanya tanda setuju. Pengungkapan mereka kali ini telah membuat Jisuan marah. Jika Jisuan berencana untuk berurusan dengan mereka, itu pasti akan merepotkan mereka. Meskipun mereka bukan orang yang suka memaksa, mereka tidak ingin berhadapan dengan Jisuan yang mengerikan saat ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga, selalu lebih baik memiliki seorang teman. Melihat tidak ada yang tidak setuju, Wuling tersenyum sambil mengeluarkan 3 liontin giok merah tua dengan cahaya yang bersirkulasi di permukaannya. "Ini adalah giok pesan yang saya dapatkan dari reruntuhan. Jika ada di antara kalian yang mengalami masalah, yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkannya dan 2 liontin giok lainnya akan dapat merasakannya. Selain itu, saat kita siap, kita juga bisa menggunakannya sebagai sinyal untuk membakar plakat akademi untuk memulai putaran final. Untuk memulai putaran final, setengah dari 16 tim teratas harus membakar plakat akademi mereka. Saat persyaratan ini terpenuhi, 8 tim teratas kemudian akan masuk ke babak final." Mu Chen melirik Wen Qingxuan, yang berada di belakangnya, saat mereka berdua menganggukkan kepala, sebelum mengambil liontin batu giok dari Wuling, sementara Wen Buseng mengambil liontin lainnya. "Haha, acara hari ini bisa dianggap berakhir. Kita tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di sini." Melihat kesepakatan telah dibuat, Wuling dengan santai tertawa sambil mengobrol sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal, menuntun Wu Yingying yang wajahnya masih sedikit merah saat mereka pergi.
Setelah Wu Ling pergi, Wen Buseng juga mengucapkan selamat tinggal saat dia pergi. Menatap sosok mereka yang pergi, Mu Chen merasa lega. Pucat yang telah dia tekan di wajahnya menyebar saat sosoknya terhuyung-huyung sedikit tanpa sadar. Saat tubuhnya terhuyung-huyung, Luo Li dengan cepat menopang lengan Mu Chen. Ketika Wen Qingxuan melihat reaksi Luo Li, dia diam-diam menarik tangannya yang terulur. Senyuman menawan muncul di wajahnya saat dia menggoda, jadi kamu hanya dengan paksa menahan diri. Benar-benar Ji Xuan. Mu Chen berkata dengan suara lembut sambil melanjutkan, jika pertempuran berlanjut, akan sulit untuk mengakhirinya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritualnya. Jika mereka terus bertarung, dia harus mulai berjuang untuk hidupnya. Bagaimanapun, Ji Xuan sangat kuat. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ji Xuan juga tidak terlihat bagus dalam pertarunganmu karena dia dipaksa untuk mengungkapkan beberapa kartu tersembunyinya selama serangan terakhir. Jika tidak, Wen Qingxuan menjawab. Luo Li menganggukkan kepalanya pada kata-kata Wen Qingxuan. Dua serangan yang menghancurkan bumi dari Mu Chen bisa disebut sempurna. Satu terungkap, sementara yang lain disembunyikan, waktunya juga sangat baik. Jika bukan karena teriakan elang purba itu, Ji Xuan pasti akan terluka parah. Ji Xuan telah menyembunyikan kartu truf aslinya. Mu Chen berkata perlahan saat pupil hitamnya berkedip-kedip karena kedinginan. Dia telah mendengar teriakan elang purba juga, merasakan bahaya yang tak terlukiskan datang darinya pada saat yang sama. Bahaya yang dia rasakan jauh melampaui semua yang telah dia hadapi sejauh ini di generasinya. Luo Li merenung sejenak, sebelum angkat bicara, jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa teriakan itu berasal dari Primordial Sky Dragon Hawk, peringkat 8 dari Myriad Beast Record. Primordial Sky Dragon Hawk. Mu Chen menyipitkan matanya pada kata-kata Luo Li saat tatapannya sedikit terguncang. Tidak heran ada gerakan dari telur 9 Netehbird. Jadi teriakan elang itu sebenarnya memiliki asal yang mengejutkan. Elang Sky Dragon Primordial berada di peringkat 8 dari Myriad Beast Record, 3 peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan 9 Netehbird. Di dunia 1000 dewa, Primordial Sky Dragon Hawk memiliki ketenaran yang luar biasa. Itu adalah binatang yang kuat dibandingkan dengan yang lain. Bahkan para ahli alam berdaulat pun akan takut untuk memprovokasinya. Mungkinkah Ji Xuan telah menelan esensi jiwa Primordial Sky Dragon Hawk di masa lalu? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat tatapannya berkedip. Dalam tahap roh dari jalur kultivasi energi spiritual, seseorang memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa dari makhluk spiritual. Namun, ada batasan untuk esensi jiwa. Bagaimanapun, ketika seseorang menjadi lebih kuat, esensi jiwa yang telah dimurnikan sebelumnya secara bertahap akan kehilangan efeknya. Oleh karena itu, banyak orang yang telah memurnikan esensi jiwa semuanya kehilangan efeknya ketika mereka tumbuh lebih kuat. Namun, itu bukanlah situasi yang mutlak. Ketika esensi jiwa yang telah dimurnikan seseorang sangat kuat sampai batas tertentu, kekuatannya akan tetap ada, menjadi metode yang kuat bagi para kultivator. Ambil contoh 9 Netehbird milik Mu Chen. Jika Ji Xuan memiliki kekuatan semacam itu, dia seharusnya telah memurnikan esensi jiwa binatang spiritual yang kuat saat dia berada di tahap roh. Sebagai contoh, Primordial Sky Dragon Hawk yang kuat. Secara alami, dengan kekuatannya di tahap roh, sangat tidak mungkin baginya untuk memurnikan Primordial Sky Dragon Hawk dengan kekuatannya sendiri, sama seperti bagaimana mustahil bagi Mu Chen untuk memurnikan 9 Netehbird. Dengan demikian, harus ada seorang ahli yang kuat yang membantunya. Latar belakang Ji Xuan pasti agak rumit. Itu sangat mungkin. Luo Li dan Wen Qingxuan menganggukkan kepala dengan ekspresi berat. Jika itu masalahnya, maka kesulitan menangani Ji Xuan pasti akan meningkat. Mu Chen menghembuskan nafas saat tatapannya menjadi sedikit terguncang. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Lagi pula, bahkan jika Ji Xuan memiliki esensi jiwa dari Primordial Sky Dragon Hawk, dia memiliki kekuatan 9 Netehbird juga. Selain itu, dia memiliki ikatan tautan darah dengan 9 Netehbird, keduanya mirip dengan satu tubuh. Jadi Mu Chen akan lebih sempurna dalam menyatu dengan kekuatan 9 Netehbird. Tentu saja, Primordial Sky Dragon Hawk memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 9 Netehbird. Namun, itu tidak berarti bahwa itu lebih kuat dibandingkan dengan 9 Netehbird. Lagi pula, ketika binatang spiritual mencapai level tersebut, akan sulit bagi mereka untuk membedakan level mereka saat bertarung. Hal yang paling penting adalah bahwa Nine Nether tidak lagi menjadi binatang spiritual karena dia telah berhasil berevolusi menjadi Nine Nether Warbird. Naik ke level Divine Beast. Saat dia terbangun, dia akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam berdaulat. Sungguh menarik. Mu Chen mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum.
Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Jisuan saat hawa dingin berkedip di matanya, sebelum berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan dengan lambaian tangannya. Melihat aksinya dari bawah, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Jisuan, mari kita lihat siapa yang akan memiliki kartu truf yang lebih kuat di final mendatang. Apapun yang terjadi, aku akan mengalahkanmu kali ini. Biarkan dendam dari jalan spiritual berakhir untuk selamanya di final. Bab 587 berjuang untuk numero 1. Pertarungan antara Mu Chen dan Jisuan telah menyebar ke seluruh turnamen akademi spiritual besar dalam beberapa hari. Semua orang menyadari pertarungan yang menakjubkan antara dua tokoh kuat itu. Yang membuat orang lain merasa lebih tercengang adalah fakta bahwa Jisuan, yang memegang numero 1 dari peringkat poin untuk waktu yang lama sebenarnya telah mundur dari pertarungan, karena ketenaran yang dimiliki oleh kedua belah pihak tidak setara. Meskipun Jisuan tidak kalah dalam pertarungan saat ia mundur, namun hal itu menunjukkan rasa takut yang ia miliki terhadap Mu Chen telah berkembang sampai-sampai ia harus berhati-hati dalam menghadapi Mu Chen, meskipun ia harus kehilangan sebagian ketenarannya. Dengan demikian, ketenaran Mu Chen tumbuh ke tingkat yang menakutkan hanya dalam waktu beberapa hari. Sedemikian rupa sehingga dia terkenal sampai-sampai bisa menyaingi Jisuan. Pada saat ini, setiap tim sangat menyadari nama Mu Chen karena itu seperti guntur yang menusuk telinga. Bahkan jika pertarungan antara Mu Chen dan Jisuan memicu banyak diskusi, riak yang disebabkan oleh pertarungan itu mulai mereda dengan cepat saat turnamen akademi spiritual besar memasuki tahap yang paling kacau. Tidak ada waktu yang pasti untuk turnamen berakhir, tapi selama 8 dari plakat akademi dari 16 besar dinyalakan, turnamen akademi spiritual besar akan memasuki tahap akhir. Karena itu, semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa tahap akhir akan segera tiba. Tingkat eliminasi turnamen akademi spiritual agung terlalu keras. Tak terhitung tim yang telah berpartisipasi, mereka yang berhasil naik ke tahap berikutnya hanya 8 tim. Tingkat eliminasi semacam itu terlalu menakutkan. Itulah alasan mengapa periode ini adalah saat yang paling kacau dari turnamen akademi spiritual besar. Mata banyak tim memerah demi memperebutkan poin. Hasil dari ini adalah pertempuran kacau yang tak ada habisnya sampai-sampai setiap tempat di wilayah pusat benua hancur ini memiliki pertempuran yang pecah. Semua tim yang mampu membuat mata mereka memerah saat mereka berburu mangsa. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuan mereka, mereka telah dimangsa oleh tim yang lebih kuat dari mereka saat mereka mencari mangsa. Pada periode waktu ini, tidak ada klasifikasi yang pasti antara pemburu dan yang diburu. Saat pertempuran yang kacau menyebar ke seluruh turnamen akademi spiritual besar, ada perubahan drastis pada posisi 16 besar juga. Poin-poinnya melonjak dengan gila-gilaan setiap saat. Saat ini, mereka yang berada di 8 besar semuanya adalah tim yang sudah tidak asing lagi. Peringkat 1, Sein Spiritual Academy, Kapten Jisuan. 108,000 poin. Peringkat 2, Akademi Spiritual Myriad Phoenix, Kapten Wen Qingxuan. 90.000 poin. Peringkat 3, Akademi Spiritual Bela Diri, Kapten Wu Ling. 83,000 poin. Peringkat 5, Akademi Spiritual Darah, Kapten Sue Tianhe. 70,000 poin. Peringkat 6, Akademi Spiritual 9 Kuali, Kapten Fang Yun. 65,000 poin. Peringkat 7, Akademi Spiritual Tak Terkalahkan, Kapten Wen Buseng. 62,000 poin. Peringkat 8, Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen. 60,000 poin. 8 besar saat ini semuanya ditempati oleh 8 tim terbaik di turnamen akademi spiritual besar. Di belakang 8 besar, ada tim yang dengan panik berlari menuju garis pemisah. Namun, mereka hanya berumur pendek karena mereka secara menakjubkan dikubur oleh kuda hitam lainnya dan direduksi menjadi biasa-biasa saja. Tim Shen Changsheng berhasil mencapai peringkat 10. Namun, sulit bagi mereka untuk naik lebih jauh karena mereka tidak memiliki kualifikasi apapun untuk masuk ke 8 besar, bahkan dari fakta bahwa kekuatan tim mereka cukup kuat. Lagi pula, ada terlalu banyak tim kuat yang tiba-tiba muncul dalam periode waktu ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka telah bersama dengan Mu Chen, hasil mereka juga akan dikubur oleh kuda hitam lainnya. Seluruh turnamen akademi spiritual besar berlangsung dalam kegilaan. Bahkan jika banyak tim tahu bahwa usaha mereka akan sia-sia, mereka menolak untuk menyerah begitu saja. Api perang meluas di seluruh turnamen akademi spiritual agung. Boom! Energi spiritual yang keras membumbung tinggi ke langit di dataran ini saat lebih dari 10 sosok manusia menyerbu ke arah sosok ramping itu dengan mata mereka memerah, melepaskan serangan energi spiritual mereka yang kuat saat mereka meledak dalam gelombang. Boom!
Namun, tidak ada efek apapun dari serangan mereka. Sosok ramping itu hanya melangkah maju dan ada kilat gelap yang tampak terbang dari tubuhnya. Petir yang cemerlang menyebar, membuat selusin atau lebih sosok itu terpental ke belakang karena benturan dengan darah muncrat dari mulut mereka. Pada saat yang sama, selusin sosok itu membuat bekas sepanjang lebih dari 100 meter di tanah. Petir menghilang saat wajah menawan seorang pemuda terungkap. Selain Mu Chen, siapa lagi itu? Dia tersenyum saat dia melihat orang-orang malang itu. Dia membuat gerakan mencengkeram saat 3 plakat akademi terbang dari lengan baju mereka ke tangannya. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil poin-poin itu sambil menatap akademi plakatnya yang memiliki ribuan poin tambahan saat dia tanpa daya melemparkan sudut bibirnya ke samping. Dia menjentikkan jarinya saat dia melempar kembali 3 akademi plakat. Dia berbalik setelah berurusan dengan orang-orang itu, ada pertempuran serupa juga. Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya dikelilingi oleh selusin tim atau lebih. Meskipun pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, hasilnya hampir sepihak. Meskipun tim-tim yang dimangsa oleh kelompok Mu Chen ini memiliki kekuatan yang layak, itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Dengan demikian, pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit sebelum berakhir. Luo Li, Wen Qingxuan dan yang lainnya membagi plakat akademi dan memperoleh poin. Orang itu Jisuan cukup cepat dalam bertindak. Wen Qingxuan mendekat sambil melirik plakat akademi dengan alisnya menyipit. Ada peningkatan lebih dari 20.000 poin untuk Jisuan, kecepatannya dalam meningkatkan poinnya lebih cepat dibandingkan dengan mereka. Shen Changsheng dan timnya melihat poin yang dimiliki oleh numero uno dari peringkat poin saat mereka tanpa sadar menghela nafas. Jumlah poin yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka yang melihatnya merasa kesemutan di kulit kepala. Mu Chen melihat nama Jisuan untuk waktu yang lama, sebelum tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan bekerja lebih keras dari itu." Wen Qingxuan mengalihkan tatapannya yang menawan ke arah Mu Chen saat dia ragu-ragu sejenak. "Hei, aku tidak akan mengambil bagian terbesar dalam kolaborasi kita lagi." Mu Chen terkejut dengan kata-katanya. "Saya sangat menyadari bahwa Anda mencoba mengembalikan numero uno kepada saya. Tapi saya merasa poinnya sudah cukup. Saat ini, tujuan utamamu adalah mengungguli dia." Wen Qingxuan menjawab sambil jari-jari halusnya menunjuk ke arah numero uno di plakat akademi. Selama periode ini, Mu Chen telah memberikan sebagian besar poin yang mereka peroleh dari menyerang tim lain kepada Wen Qingxuan. Padahal ia hanya memperoleh jumlah yang cukup untuk mempertahankan di peringkat 8. Saat ini, numero uno tidak berarti banyak. Mu Chen berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika Wen Qingxuan melihat betapa acuh tak acuh Mu Chen, dia sedikit marah saat dia menolaknya, karena kamu berencana untuk bertarung dengan Jisuan, kamu tidak boleh terlalu pasif tentang itu. Bahkan jika peringkat poin tidak memiliki banyak arti di baliknya saat ini, apakah Anda baik-baik saja dengan dia yang melampaui Anda sebanyak itu? Bahkan jika Anda baik-baik saja dengan itu, saya tidak. Mu Chen sedikit tercengang saat dia melihat ke arah Wen Qingxuan, bergumam betapa anehnya dia. Di sini, dia mencoba yang terbaik untuk mendorongnya ke numero uno dan dia tidak bahagia karenanya. Shen Changsheng dan Li Xuantong bertukar pandang saat mereka berbicara juga, Kapten Wen Qingxuan benar dalam kata-katanya. Jika Anda tidak berencana untuk bertarung dengan Jisuan secara nyata, maka tidak masalah jika poinnya melampaui kami sebanyak ini. Tapi karena pertarungan sudah dimulai, maka Anda harus menekan pihak lain dengan kekuatan penuh Anda. Mungkin Anda tidak peduli dengan poinnya. Tapi siapa yang tahu jika Jisuan dan timnya sedang mengejekmu saat ini melihat poinmu di peringkat 8. Melihat mereka menganggapnya sangat serius, suasana hati Mu Chen berubah dan dia ragu-ragu sejenak, sebelum menatap Luo Li dan meminta pendapatnya. "Bagaimana menurutmu? Saya percaya pada keputusan Anda." Luo Li tersenyum tipis saat dia memegang tangan Mu Chen dengan tangan sedingin es dan berkata dengan nada lembut, "Tapi, Mu Chen, aku selalu menganggapmu lebih luar biasa darinya. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya di jalan spiritual?" Murid sebening kristal Luo Li menatap Mu Chen saat dia tersenyum, "Kamu mengatakan kepadaku pada saat itu bahwa kamu akan membawaku berdiri di tempat paling terang di jalan spiritual." Kata-katanya sangat menyentuh hati Mu Chen saat dia menatap kosong wajah gadis yang menawan itu. Kenangan lama tertentu muncul kembali dari kedalaman pikirannya. Saat itu, dia masih sangat muda dan berperilaku sesuai dengan usianya. Saat itu adalah malam yang gelap dengan api unggun hangat yang menyala. Pada saat itu, dia sedikit mabuk karena alkohol yang dia ambil dari lubang pohon. Dia memegang tangan gadis muda itu sambil berbicara langsung kepadanya. "Aku akan menuntunmu untuk berdiri di titik terang di jalan spiritual.
Namun, dia tidak dapat memenuhi janjinya karena dia diusir dari acara itu. Saat dia pergi, sosok gadis muda itu terlihat sangat kesepian. Mu Chen perlahan-lahan mengepalkan tinjunya saat perasaan aneh melonjak di dalam hatinya, menjalar ke otaknya. Tidak tahu kapan itu dimulai, darah di tubuhnya mendidih. Maafkan aku. Mu Chen menanggapi dengan nada lembut. Luoli tersenyum mendengar permintaan maaf Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memenuhi janjiku padamu di masa lalu. Tatapan Mu Chen bergeser ke arah numero 1 di peringkat poin. Saat dia menatap nama itu, api berkobar di kedalaman pupil matanya. Kali ini, saya tidak akan mengingkari janji saya. Numero 1 dari peringkat poin. Milikku. N. Bab 588 membelah dengan dua cara. Tujuannya tentu saja menjadi masalah bagi tim Mu Chen saat ini untuk mengincar numero 1 di peringkat poin. Bagaimanapun, ada jarak yang sangat jauh antara poin mereka dibandingkan dengan Ji Xuan. Mu Chen sangat menyadari bahwa jarak yang sangat jauh di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa didekatkan dengan cara biasa. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menggunakan metode biasa pada saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa 16 besar memiliki poin terbanyak di turnamen Akademi Spiritual Besar. Secara umum, 16 tim teratas mewakili tim terkuat di turnamen. Oleh karena itu, sangat sedikit tim yang menjadikan 16 besar sebagai target mereka. Mayoritas tim yang berpartisipasi akan mencari tim yang dapat mereka tangani berdasarkan kekuatan mereka untuk meraih poin, hanya sedikit yang mencoba menargetkan 16 besar. Mereka tahu bahwa ada tingkat bahaya tertentu untuk itu dan dengan demikian, mereka tidak mengincar tim-tim papan atas tersebut. Jika Mu Chen ingin mengejar Ji Xuan, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap untuk menang. Akibatnya, ia menempatkan targetnya pada 16 tim teratas yang berada di peringkat 8 besar, dengan mengesampingkan tim Shen Changsheng. Selanjutnya, Mu Chen tidak lagi berkolaborasi dengan Wen Qingxuan dalam misi ini. Ia hanya mengajak Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan dan Su Huang. Dia bahkan tidak membawa Luoli karena dia membutuhkannya dan Wen Qingxuan untuk tugas lain, untuk menimbulkan masalah bagi Ji Xuan. Dia tidak membutuhkan mereka berdua untuk mengalahkan Ji Xuan. Berdasarkan kekuatan mereka dan dukungan dari tim mereka, mereka pasti bisa menimbulkan masalah bagi Ji Xuan. Setidaknya mereka akan dapat sangat mengurangi efisiensi mereka dalam mendapatkan poin. Secara umum, tidak terlalu bijaksana bagi mereka untuk berpisah dalam periode turnamen Akademi Spiritual Besar ini. Bagaimanapun, mereka bisa menjadi sasaran tim lain yang telah bekerja sama. Namun, Mu Chen tidak mengkhawatirkan faktor ini karena ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan Wen Qingxuan dan Luoli. Dengan mereka berdua bersatu, mereka adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dia kalahkan. Oleh karena itu, Mu Chen lebih yakin pada mereka berdua dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sedangkan untuk merebut poin, itu harus bergantung pada kemampuan Mu Chen. Energi spiritual yang dahsyat menyapu dataran. Ada selusin atau lebih sosok di jalur energi spiritual. Itu jelas sebuah geng karena ada lebih dari 20 orang di sekitarnya. Adapun target mereka, secara alami adalah tim yang terjebak di dalam pengepungan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah, fakta yang mengejutkan adalah bahwa kelompok yang mengeroyok mereka adalah yang perlahan-lahan kalah. Ledakan angin yang tajam meraung saat sesosok manusia muncul secara misterius. Dia memegang tombak panjang hitam di tangannya, ujung tombak itu sangat tajam, seperti paruh elang. Bahkan ruang angkasa pun terkoyak saat energi spiritual mengalir. Sosok itu memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Dia baru saja menyerbu ke dalam pengepungan, memecah formasi saat tombak-tombak cahaya bersinar. Kelompok yang terlibat dalam pengepungan berada dalam kekacauan. Tidak peduli bagaimana kapten mereka mencoba berteriak, mereka tidak bisa menyatukan serangan mereka. Sosok manusia itu tanpa henti mengejar mereka dan hanya dalam beberapa menit, sebagian besar tim yang mengepung terluka olehnya. Terakhir, terdengar lolongan menyakitkan saat plakat akademi mereka direbut. Cek, apa kau pikir kau bisa memburu kami? Akademi Spiritual Burung Bangkai Iblis hanya karena kau menemukan bantuan. Betapa bodohnya. Sosok itu berhenti, memperlihatkan tubuhnya yang kurus dan keriput. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam dengan sepasang mata yang tampak suram. Hidungnya mancung saat dia dengan kejam menginjak-injak seseorang sampai-sampai darah keluar dari tendangannya. Haha, bos, kita telah mendapatkan 2000 poin lagi. Dari belakang pemuda berjubah hitam itu, 4 sosok melintas. Mereka melihat ke arah plakat akademi mereka sambil menyeringai, jika ini terus berlanjut, kita mungkin bisa mengejar Mu Chen, yang berada di peringkat ke-8. Mu Chen.
Orang itu sering menjadi pusat perhatian, akhir-akhir ini. Ketika pemuda berjubah hitam itu mendengar nama itu, dia mendengus dingin saat dia berbicara dengan nada cemburu. Hehe, bos, Anda tidak lebih lemah dibandingkan dengannya. Hanya saja kita belum bertemu dengannya. Jika tidak, kita akan menyaksikan sendiri betapa kuatnya Mu Chen. Mendengar perkataan sosok berjubah hitam itu, keempat rekan satu tim lainnya langsung memberikan pujian. Mendengar pujian itu, wajah pemuda berjubah hitam itu menjadi sedikit lebih baik. Tepat ketika dia akan berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah saat dia mengangkat kepalanya, melihat ke lereng bukit tak jauh dari sana, ada beberapa sosok yang perlahan-lahan muncul dalam sekejap. Haha, karena kalian ingin menjadi saksi, mengapa kita tidak melakukannya hari ini? Aku, Mu Chen, sangat menantikannya. Tawa yang jelas dan cerah bergema dari lereng bukit. Seorang pemuda dengan sosok ramping dan tinggi muncul di hadapan tim Akademi Spiritual Burung Bangkai Iblis. Mu Chen. Mendengar nama itu, tidak hanya wajah keempat anggota Akademi Spiritual Demonic Vulture yang berubah drastis, bahkan mulut pemuda berjubah hitam itu sedikit bergetar. Mu Chen, kami selalu memikirkan urusan kami sendiri. Apa yang kamu coba lakukan dengan tiba-tiba muncul di sini? Pemuda berjubah hitam itu berbicara dengan suara berat saat matanya bersinar dengan kewaspadaan. Jelas, orang di hadapannya tidak datang dengan niat baik. Saya hanya ingin meminjam plakat akademi dari Kapten Su Yao. Mu Chen tersenyum tipis sambil memelototi pemuda berjubah hitam di depannya. Tim di hadapannya bukanlah tim tanpa nama. Kapten Su Yao dari Akademi Spiritual Demonic Vulture, berada di peringkat ke-9 dalam peringkat poin dengan 40.800 poin. Peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh tim Akademi Spiritual Demonic Vulture ini adalah peringkat 6. Namun, karena persaingan menjadi semakin ketat di kemudian hari, mereka mulai terlampaui dan turun ke peringkat 9 pada hari ini. Namun, kekuatan tim ini sangat kuat. Tim Shen Changsheng pernah bertemu dengan mereka di masa lalu dan bertarung juga. Namun, mereka tidak dapat memperoleh keuntungan dari mereka dan mereka harus mundur. Jelas, tim ini adalah mangsa pertama yang dipilih oleh Mu Chen. Haha, jadi Anda mengincar poin kami. Kapten Mu Chen, nafsu makanmu cukup besar. Su Yao dengan marah tersenyum. Dia tahu aturannya dan bahwa mereka yang berada di 16 besar umumnya tidak akan mengganggu satu sama lain karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Pada saat ini, membayar harga yang cukup besar hanya untuk berurusan dengan tim mereka benar-benar tidak bijaksana. Jadi, dari sudut pandangnya, Mu Chen dibutakan oleh poin. Mu Chen tidak menjawab sambil tersenyum, dia memilih untuk berbicara dengan tindakannya. Dia mengambil langkah maju saat cahaya hitam meledak di permukaan tubuhnya. 7 rune petir muncul di dadanya dan pada saat yang sama, pilar cahaya merah membumbung tinggi ke cakrawala dari kepalanya, mengambil bentuk pilar iblis raksasa. Mu Chen jelas tidak berniat untuk meluangkan waktu saat dia mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya sejak awal dan dia bahkan memanggil pilar iblis meru besar sejak awal. Dia berencana untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pergi. Mu Chen tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat dia terbang secepat kilat dengan hentakan kakinya. Dia memeluk ke arah udara kosong di depannya saat pilar iblis meru besar jatuh dari langit, bayangan besar yang ditarik oleh pilar itu menyelimuti ke arah tim Su Yao. Di belakangnya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan anggota timnya yang lain juga telah mendorong energi spiritual mereka hingga batasnya saat mereka meledak. Melihat gelombang deras niat membunuh dari tim Mu Chen, wajah tim Su Yao berubah menjadi sangat jelek. Dengan itu, energi spiritual yang bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya meledak di wilayah ini. Ketika pertempuran berakhir, retakan besar muncul di dataran yang tampak seperti jaring laba-laba. Pemandangan yang menyedihkan itu sangat mengkhawatirkan. Mu Chen berdiri di langit saat petir di sekelilingnya telah menghilang. Dia menggenggam udara saat sebuah plakat akademi melesat keluar, mendarat di telapak tangannya dari lengan baju Su Yao, yang tertanam di celah-celah di tanah. Mu Chen dengan acuh tak acuh mengambil poin dari plakat akademi. Dalam sekejap, poin di plakat akademi miliknya yang kira-kira sekitar 60.000 tumbuh menjadi 80.000. Peringkatnya juga mengikuti saat dia terbang dari peringkat 8 ke 6. Terima kasih untuk itu. Mu Chen melemparkan plakat akademi kembali ke Su Yao sambil menangkupkan tangannya dan terbang. Shen Changsheng dan yang lainnya sedikit merapikan diri saat mereka mengikuti di belakang. Mereka harus bergegas ke lokasi di mana mangsa berikutnya berada. Saat Mu Chen dan timnya pergi, Su Yao mengeluarkan raungan marah. Raungan itu mirip dengan raungan binatang buas. Di saat yang sama, Mu Chen mengalahkan Su Yao. Di lokasi lain di wilayah tengah, beberapa sosok berdiri di langit, itu adalah tim Ji Xuan.
Kapten, poin tim Mu Chen tiba-tiba melonjak, mereka saat ini berada di peringkat 6. Di belakang Jisuan, pemuda bernama Mu Feng berkata dengan alis menyipit. Mata Jisuan menyipit dari kata-katanya saat dia mengeluarkan plakat akademi dan melihatnya untuk beberapa saat, sebelum menjawab, Su Yao dari peringkat 9 tiba-tiba ditendang keluar dari 16 besar. Mu Chen sebenarnya begitu berani menargetkan tim setingkat ini. Mu Feng berseru. Mata Jisuan berkedip-kedip saat dia dengan dingin tersenyum, sepertinya dia mencoba mengincar numero uno dari peringkat poin, betapa naifnya dia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Feng bertanya. Kami akan mulai menargetkan tim setelah 8 besar tanpa syarat. Kami akan menargetkan mereka semua. Suara dingin Jisuan terdengar. Bagus. Mu Feng menyeringai. Jisuan melambaikan tangannya dan tepat ketika dia akan bergerak, matanya menyipit sebelum tangannya bisa sepenuhnya melambai ke bawah. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat dia melihat cahaya muncul dari puncak gunung. Setelah itu, kedua pemimpin tim itu terlihat jelas dalam pandangan mereka. Wen Qingxuan, Luo Li. Ketika Mu Feng melihat dua sosok yang sudah dikenalnya, wajahnya langsung berubah. Kalian tidak perlu mengganggu tim lain sekarang. Wen Qingxuan tertawa saat dia menatap Jisuan. Setelah itu, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak perang saat dia berbicara, tapi sekali lagi, jika kalian mengincar poin yang kami miliki, lakukanlah. Kita akan lihat siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Wajah Jisuan perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Mu Chen, strategi yang bagus. N. Bab 589 harga yang harus dibayar untuk naik pangkat dengan cepat. Hanya dalam satu hari, terjadi perubahan drastis pada 16 besar dalam peringkat poin. Jelas, hal itu juga menyebabkan badai keributan di wilayah tengah yang luas ini. Mereka menyadari bahwa selain satu tim dari Akademi Spiritual Surgawi Utara yang berada di peringkat 8, tim lainnya yang berada di 16 besar setelah peringkat 8 semuanya dikeluarkan dari peringkat poin. Mereka yang menggantikan mereka adalah tim-tim kuat yang baru saja muncul. Jika hanya satu atau dua tim saja, perubahan tersebut mungkin tidak akan menarik banyak perhatian. Lagi pula, pertarungan untuk mendapatkan poin saat ini di turnamen Akademi Spiritual besar terlalu intens, bahkan tim-tim kuat itu bisa dengan mudah terseret. Namun, ketika perubahan itu terjadi pada saat yang sama, tidak diragukan lagi, akan ada keheranan. Terutama ketika mereka melihat tim yang berada di peringkat 8 melonjak pada peringkat poin dengan kecepatan yang menakutkan. Pada akhirnya, tim tersebut berhasil melampaui peringkat 3, Wuling. Ketika tim tersebut mampu berdiri kokoh di peringkat 3, seruan keheranan semakin menjadi-jadi. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu mengapa tim-tim kuat itu terdepak. Penyebabnya adalah orang yang baru-baru ini namanya menyebar ke seluruh turnamen Akademi Spiritual besar, Mu Chen. Orang itu tidak normal. Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak tim kuat dalam satu hari? Apa dia tidak takut akan menemui kegagalan yang tak terduga? Seluruh turnamen Akademi Spiritual besar menjadi heboh. Di luar imajinasi mereka bahwa Mu Chen akan menjadi gila sedemikian rupa, sampai-sampai dia akan menempatkan targetnya pada tim-tim kuat itu. Selain itu, fakta yang menakutkan adalah dia berhasil. Hanya dalam satu hari, Mu Chen telah mengalahkan 7 tim yang memiliki ahli bencana roh kelas 2 di dalamnya. Pencapaian itu membuat banyak orang tercengang karena tindakannya sedikit gila. Apakah Mu Chen tidak takut tim-tim kuat itu akan melakukan perjuangan hidup dan mati yang akan mengakibatkan kekalahannya? Dalam situasi saat ini, begitu Mu Chen terluka parah, akan ada banyak tim kuat yang membidiknya. Tepatnya, itulah alasan mengapa tim-tim di 8 besar tidak mengacuhkan tim-tim itu karena mereka juga takut. Mereka tidak berani mencobanya, meskipun tahu bahwa itu adalah cara yang efisien untuk mendapatkan poin. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa metode yang tidak berani mereka coba itu dicoba oleh Mu Chen dan dia berhasil. Di puncak yang sepi, Wuling sedang melihat tim yang telah melampauinya di plakat akademi saat dia tanpa daya membuang bibirnya ke samping. Apa yang coba dilakukan Mu Chen? Mengapa dia tiba-tiba menjadi gila? Apakah dia mencoba merebut numero uno dari Jisuan? Wu Yingying, yang berada di belakang Wuling berkata dengan ragu. Seharusnya itu tujuannya. Wuling tersenyum, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa tingkat efisiensi tim Jisuan melambat? Saya mendengar bahwa mereka berada di bawah tekanan saat ini. Wen Qingxuan dan Luo Li bergandengan tangan untuk menghalangi Jisuan. Meskipun sedikit bermasalah bagi mereka untuk menyingkirkan Jisuan dengan kekuatan mereka, tidak ada yang bisa dilakukan Jisuan jika mereka berdua hanya berniat membuat masalah untuknya. Haha, mereka mencoba memberi Mu Chen waktu. Dendam di antara mereka berdua telah sepenuhnya terungkap.
Di jalan spiritual, Jisuan pernah bersekongkol melawan Mu Chen dan kali ini, Mu Chen membalasnya. Namun, Mu Chen pasti memiliki kelelahan yang sangat besar untuk menantang begitu banyak tim kuat dalam sehari. Jika dia cedera, tim-tim kuat lainnya pasti akan mengincarnya. Wu Yingying berkata dengan cemas. Dia sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa kuatnya Mu Chen, pasti akan ada banyak kelelahan baginya untuk menantang begitu banyak tim yang kuat. Selain itu, Luo Li dan Wen Qingxuan tidak berada di sisinya saat ini. Dengan demikian, dia mungkin sedang diincar oleh banyak tim. Tim-tim kuat itu pasti tidak akan membiarkan Mu Chen memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, periode waktu ini adalah yang paling berbahaya bagi tim mereka. Saat ini, perbedaan antara poin Jisuan dan Mu Chen hanya sekitar 20.000. Wu Yingying menatap plakat akademi. Jisuan masih memegang numero uno dengan lebih dari 130.000 poin, sedangkan Wen Qingxuan menduduki posisi kedua dengan 110.000 poin. Di sisi lain, Mu Chen hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengannya. Hanya dalam satu hari, Mu Chen berhasil melompat dari peringkat 8 ke peringkat 3, mendekatkan jarak yang sangat jauh antara dia dan Jisuan. Strateginya setengah berhasil. Saat ini, dia pasti sedang memikirkan bagaimana cara mempertahankan poinnya di bawah kelelahannya yang luar biasa. Wu Ling berkata dengan nada samar, mungkin Wen Qingxuan dan Luo Li bergegas melindungi Mu Chen sekarang untuk mengintimidasi tim lain yang mengincarnya. Namun, Jisuan pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil pergi. Wu Yingying menganggukkan kepalanya juga. Keadaan Mu Chen saat ini mungkin yang terburuk mengingat pertempuran yang telah dia lalui. Wu Ling tiba-tiba berseru saat tatapannya terfokus, menatap plakat akademi. Ada apa ini? Wu Yingying buru-buru bertanya. Akhirnya, sepertinya tim yang kuat tidak bisa menahannya lagi. Wu Ling menunjuk ke arah plakat akademi. Itu adalah tim yang sudah dikenalnya yang dengan cepat mendekati Mu Chen. Tim itu adalah peringkat 6 dalam peringkat poin, tim dari Akademi Spiritual 9 Kuali dengan kaptennya adalah sekutu Jisuan, Fang Yun. Fang Yun akan menyerang Mu Chen. Wajah Wu Yingying langsung berubah. Whoosh! Pekikan angin bergema di langit biru. Sosok Mu Chen dengan cepat terbang dengan Shen Changsheng, Li Xuantong dan dua lainnya mengikuti di belakang. Riak energi spiritual di sekitar mereka sedikit kacau saat ini. Mereka mengalahkan 7 tim kuat dalam satu hari. Meskipun Mu Chen menangani orang terkuat di tim lawan, Shen Changsheng dan yang lainnya menangani musuh yang tersisa. Oleh karena itu, mereka mengalami kelelahan yang sangat besar. Selain kurangnya waktu, energi spiritual di dalam tubuh mereka tidak dapat pulih. Pada saat yang sama, mereka tidak berani berada di satu lokasi terlalu lama karena mereka tahu ada banyak mata yang menatap mereka. Shen Changsheng menatap Mu Chen di depannya. Meskipun pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang, dia tahu bahwa Mu Chen mengalami kelelahan terbesar saat dia mengakhiri pertempurannya sesegera mungkin. Jadi, dia menghabiskan banyak kekuatannya. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan pasti terhalang. Jika tidak, kecepatan mereka tidak akan begitu lambat. Shen Changsheng menghirup seteguk udara sambil berkata dengan suara berat, menatap plakat akademi. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jisuan bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkan kelompok Luo Li pergi dan berkumpul kembali dengan mereka dengan mudah. Kita harus menemukan tempat untuk memulihkan diri. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan lama. Li Xuantong berbicara dengan ekspresi berat, saya bisa merasakan bahwa banyak tim diam-diam mendekati kami. Ya, ikuti aku. Saat kita sampai di sana, misi kita bisa dianggap sukses. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil meningkatkan kecepatannya. Ketika Shen Changsheng dan Li Xuantong mendengar kata-katanya, pikiran mereka tersentak saat mereka dengan cepat mengikuti di belakang. Kelompok yang terdiri dari 5 orang itu berjalan dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa tim yang dengan rakus melihat mereka. Tetapi karena kekuatan Mu Chen yang menakutkan, tidak ada yang berani menghalangi mereka. Saat mereka melaju dengan kecepatan tinggi, kecepatan Mu Chen mulai melambat setelah setengah jam. Ujung pandangannya adalah hutan yang gelap gulita. Hutan itu sangat luas dan ditutupi dengan pohon-pohon berduri dengan riak aneh yang tertinggal di dalamnya. Pohon-pohon berduri itu membentuk hutan ini mirip dengan landak. Hutan ini tidak asing sama sekali, ini adalah hutan pohon berduri di Gunung Kayu Ilahi. Di hutan ini, ada halaman spiritual tersembunyi. Ini adalah tujuan Mu Chen, karena dia tahu bahwa kekuatan hutan ini mampu menyegel energi spiritual. Siapapun yang masuk tidak dapat menggunakan energi spiritual mereka. Jadi, jika mereka bisa masuk, mereka akan benar-benar aman. Selama tidak ada yang mengganggu mereka, mereka akan dapat memulihkan energi mereka.
Ketika mereka benar-benar pulih, orang-orang yang mengincar mereka tidak akan bisa lagi mengincar mereka. Masuk. Mu Chen memberi isyarat ke arah timnya. Keempat orang itu bersukacita saat mereka meningkatkan kecepatan mereka dan akan memasuki hutan lonjakan. Hati-hati. Namun, tepat ketika mereka akan mendarat, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah saat tubuhnya berkedip, muncul tepat di depan saat petir hitam meledak darinya. Boom, boom. Energi spiritual yang mengejutkan menyapu keluar dari puncak gunung saat membombardir Mu Chen. Petir hitam berkedip-kedip saat menahan bombardir. Namun, sosok Mu Chen sedikit bergetar. Tatapannya gelap saat dia menatap puncak gunung. Ada beberapa orang di lokasi itu dan yang memimpin sudah tidak asing lagi baginya, Fang Yun dari Akademi Spiritual 9 Kuali. Fang Yun memegang kuali ilahi, berkilauan dengan cahaya spiritual saat dia menatap Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Kapten Mu Chen, saya sudah menunggu di sini cukup lama. Bab 590 Kuali Naga Harimau. Di luar hutan paku hitam berdiri kelompok 5 orang Mu Chen. Alis Mu Chen sedikit menyempit saat dia melihat ke depan. Di lereng bukit, Fang Yun tersenyum saat dia melihat ke arahnya dengan 4 orang rekan satu timnya di belakangnya mengincar kelompok mereka, serta riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Arah Fang Yun dan timnya memblokir jalan bagi mereka untuk memasuki hutan. Jika mereka berniat untuk memasuki hutan, mereka harus melewati tim Fang Yun. Dari kelihatannya, Fang Yun sudah menunggu lama. Haha, Kapten Mu Chen, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Fang Yun tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia berbicara, sepertinya Kapten Fang Yun tidak berniat membiarkan saya lewat. Fang Yun menggelengkan kepalanya dengan ringan saat keganasan melintas di matanya, menatap Mu Chen. Senyuman lembut masih tergantung di wajahnya saat dia menjawab, Kapten Mu Chen, saya tahu bahwa Anda hebat. Tapi setelah melalui 7 pertempuran, saya percaya bahwa Anda telah menghabiskan banyak energi untuk menghadapi para kapten itu, bukan? Apakah Anda masih memiliki setengah dari kekuatan bertarung Anda sekarang? Lebih jauh lagi. Bahkan jika kau berhasil mempertahankan kekuatanmu, rekan-rekan setimmu sudah menjadi kekuatan yang habis. Jika Anda ingin bertarung dengan kami, saya yakin peluang Anda untuk menang tidak terlalu tinggi. Ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat tatapan Shen Changsheng dan Li Xuantong semakin dingin di belakangnya, mengencangkan cengkeraman mereka pada tombak panjang mereka. Oleh karena itu, saya harus meminta Kapten Mu Chen untuk menyerahkan plakat akademi Anda kepada saya. Fang Yun mengulurkan tangannya ke Mu Chen sambil tertawa, jangan coba-coba menolak. Saat ini, ada banyak orang yang mengincar timmu juga. Saya khawatir tim Anda tidak dapat melewati babak kelelahan lagi. Angin berhembus, tapi tidak mampu mencairkan suasana beku saat ini. Fang Yun memasang senyum dingin di wajahnya. Tatapannya menatap lurus ke arah Mu Chen. Harus diakui, setelah pertarungan dengan Ji Xuan, ketenaran Mu Chen telah melonjak ke puncak. Namun, dia, Fang Yun, juga bukan orang yang lemah. Jika tidak, dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Kedua tatapan itu terjalin di udara saat percikan api berkedip-kedip. Dari kelihatannya, kalian sepertinya tidak terlalu tertarik dengan saranku. Ketika Fang Yun melihat bahwa Mu Chen tidak berniat menyerahkan plakat akademi miliknya, dia tanpa daya tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Karena itu masalahnya, maka saya hanya bisa menahan diri untuk itu. Fang Yun perlahan mengangkat telapak tangannya ke atas. Di telapak tangannya, ada kuali ilahi seukuran telapak tangan dengan cahaya spiritual yang mengalir di permukaannya. Raja kuno tercetak pada kuali perunggu itu, terlihat jelas dan hidup. Auman naga terdengar seolah-olah berasal dari permukaan kuali. Kuali ilahi ini diam-diam melayang di telapak tangan Fang Yun. Meskipun tidak ada riak yang menakutkan yang datang darinya, Mu Chen bisa merasakan bahaya yang pekat. Artefak ilahi. Mu Chen berkata dengan lembut saat matanya menyipit, melihat kuali perunggu di tangan Fang Yun. Mu Chen memiliki artefak kuasi ilahi, segel kura-kura hitam. Namun, samar-samar dia bisa merasakan bahwa kuali di tangan Fang Yun lebih hebat dibandingkan dengan segel kura-kura hitam miliknya. Segel kura-kura hitam adalah artefak kuasi ilahi. Oleh karena itu, bukankah itu menyiratkan bahwa kuali perunggu ini telah melampaui tingkat artefak ilahi semu dan mencapai artefak ilahi tingkat rendah? Artefak ilahi tingkat rendah, memasuki kategori artefak ilahi, memiliki kekuatan yang tak terukur. Haha, ini adalah artefak ilahi dari Akademi Spiritual 9 Kuali kami, artefak ilahi tingkat rendah, kuali ilahi naga harimau.
Fang Yun memandang Mu Chen sambil dengan acuh tak acuh berkata, Mu Chen, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di turnamen akademi spiritual besar yang bisa menghadapimu, hanya karena kamu bisa bertarung dengan Jisuan pada level yang sama? Artefak ilahi peringkat rendah, kuali ilahi naga harimau. Saat Fang Yun menyebutkan nama itu, raut wajah Shen Changsheng dan yang lainnya tanpa sadar berubah. Meskipun mereka belum menyaksikan kekuatan kuali Fang Yun, kata artefak ilahi sudah cukup untuk menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Artefak ilahi adalah istilah yang kuat di dunia seribu dewa, dimanapun itu. Mereka yang memiliki divine artifact bahkan bisa menantang mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Snu, Su. Tepat ketika Mu Chen dan Fang Yun saling berhadapan, ada pekikan angin yang berdering dari cakrawala yang jauh. Garis-garis cahaya bisa dilihat dari jauh, bergerak dengan kecepatan tinggi. Jelas, itu mungkin tim yang mengejar tim Mu Chen. Tim-tim itu berhenti agak jauh dari hutan pohon lonjakan saat mereka melemparkan pandangan mereka ke atas. Ketika mereka melihat bahwa tim Mu Chen dihalangi oleh Fang Yun, kegembiraan melonjak di mata mereka. Kondisi Mu Chen saat ini tidak baik. Jika dia bisa bertarung dengan ahli yang kuat seperti Fang Yun, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan. Fang Yun benar-benar mengeluarkan kuali ilahi naga harimau miliknya. Sepertinya dia bahkan takut pada Mu Chen. Mata beberapa orang tajam saat mereka melihat melalui kuali perunggu di telapak tangan Fang Yun dengan sekilas. Mu Chen bukanlah lawan yang mudah. Bahkan jika keadaannya tidak dalam kondisi prima, akan sangat bodoh untuk meremehkannya. Tapi yang jelas, Fang Yun bukanlah orang seperti itu. Haha, bertarunglah. Bertarunglah sekeras mungkin, lebih baik lagi jika mereka berdua terluka parah. Pada saat itu, kita akan memiliki kesempatan kita. Bisikan datang dari jauh dan tatapan yang diarahkan tidak bagus. Mu Chen sudah memperhatikan orang-orang yang jauh itu. Shen Changsheng dan Li Xuantong saling bertukar pandang saat hati mereka terasa berat. Fang Yun tersenyum saat dia melihat tim Mu Chen. Setelah itu, segel tangannya berubah dan kuali perunggu itu terbang dari tangannya. Cahaya spiritual menyebar saat kuali perunggu itu membesar, langsung melebar hingga berdiameter lebih dari beberapa ratus meter. Di atas kuali perunggu, cahaya spiritual meluas, memancarkan keagungan yang tak terkatakan darinya. Bahkan ruang angkasa pun menunjukkan tanda-tanda distorsi samar-samar dari riak yang bermartabat. Pergi. Fang Yun memiliki ekspresi acuh tak acuh saat kuali perunggu itu terbang dengan gemerisik, muncul di atas tim Mu Chen. Setelah itu, kekuatan penekan yang menakutkan yang mirip dengan gunung dipancarkan. Bang! Ketika kuali menekan ke bawah, ruang langsung meledak saat bayangan itu menelan mereka, menyebabkan wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah drastis dari tekanan. Kuali itu masih belum mendarat, namun sudah sangat menakutkan. Kekuatan artefak ilahi benar-benar luar biasa. Tatapan Mu Chen dingin saat dia melihat kuali itu jatuh. Dia melambaikan lengan bajunya saat cahaya spiritual yang cemerlang melesat keluar dalam seberkas cahaya saat berbenturan dengan kuali. Boom! Dering logam yang tajam bergema saat gelombang suara yang menusuk telinga menyebabkan ledakan di ruang ini. Fluktuasi energi yang dapat dilihat dengan mata telanjang meledak, menyebar hingga cakupan beberapa ribu meter. Semua orang mengangkat kepala mereka, melihat ke arah dua benda kolosal itu. Ada segel batu berwarna cian gelap dan kuali perunggu. Pada saat ini, kedua benda itu memancarkan riak energi spiritual yang menakutkan saat mereka berbenturan. Setiap kali mereka berbenturan, itu akan membangkitkan tornado energi spiritual. Segel batu itu adalah segel kura-kura hitam, artefak kuasi ilahi yang dimiliki Mu Chen. Namun, segel kura-kura hitam yang tangguh akhirnya bertemu dengan tandingannya. Tidak peduli bagaimana ia memancarkan cahaya spiritual, ia tidak dapat mengalahkan kuali perunggu. Sebaliknya, itu menunjukkan sedikit tanda-tanda ditekan oleh cahaya spiritual yang tak terbatas. Haha, artefak kuasa ilahi. Tapi sepertinya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan artefak ilahi yang asli. Fang Yun menyaksikan adegan itu sambil tersenyum. Gemerisik. Mu Chen samar-samar melirik ke arah Fang Yun saat dia menghentakkan kakinya. Sosoknya terbang menuju targetnya, Fang Yun. Jika kau berada di puncakmu, mungkin aku tidak akan berani menghadapimu. Tapi untuk bertindak begitu sembrono dalam keadaanmu saat ini, bukankah kau terlalu percaya diri? Ketika Fang Yun melihat Mu Chen terbang ke arahnya, dia dengan dingin tersenyum tanpa panik. Telapak tangan kuali ilahi. Segel tangan Fang Yun berubah saat badai energi spiritual yang tak terbatas menyapu tubuhnya, berubah menjadi tangan perunggu raksasa. Di tangan perunggu itu, jejak naga dan harimau samar-samar terlihat di atasnya. Kembalilah.
Fang Yun berteriak saat tangan perunggu raksasa itu dengan kuat menekan ke arah Mu Chen, bersama dengan kekuatan menakutkan yang tak terbatas. Fang Yun sangat kejam dalam serangannya karena dia tahu bahwa energi spiritual Mu Chen telah mengalami kelelahan yang sangat besar. Jika mereka memaksa untuk bertarung, Mu Chen pasti tidak akan bisa bertarung dengannya. Di bagian belakang, wajah Shen Changsheng dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka melihat gerakan kejam Fang Yun. Dari kekuatan serangan Fang Yun, orang itu pasti tanpa henti mendekati bencana spiritual tingkat 3. Jika Mu Chen berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan mengalami masalah dalam menghadapi Fang Yun. Namun, dia memiliki banyak sekali kelelahan dalam energi spiritualnya dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kekuatan bertarung yang bisa dia tunjukkan juga melemah. Gemuruh. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tangan raksasa yang menekan ke bawah. Namun, berlawanan dengan ekspektasi Fang Yun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Kamu masih akan berpura-pura saat ini. Ekspresi Fang Yun berubah menjadi dingin. Pikirannya bergejolak saat tangan perunggu raksasa itu menjadi lebih ganas. Bahkan jika keadaanku saat ini tidak baik, itu masih bukan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang sepertimu. Senyuman mengejek muncul di ekspresi acuh tak acuh Mu Chen. Setelah itu, dia mulai membentuk segel aneh dengan salah satu tangannya. Boom! Begitu Mu Chen menyelesaikan segel tangannya, langit dan bumi tampak seperti tersentak dengan keras. Setelah itu, semua orang bisa merasakan langit menjadi lebih gelap. Gemerisik. Jauh di sana, tim-tim yang menonton pertarungan itu memiliki ekspresi wajah yang berubah drastis saat mereka mengangkat kepala. Di hutan duri, pohon-pohon duri yang berkelap-kelip dengan cahaya tiba-tiba layu dengan cepat. Saat pohon-pohon itu layu, energi spiritual hitam membumbung tinggi ke langit, tampak seperti gelombang pasang hitam. Itu adalah pemandangan yang terlihat seperti banjir hitam yang jatuh dari langit dalam kehancuran. Wajah Fang Yun juga berubah karena melihatnya.